Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Oktaviani. Saya akan menjelaskan mengenai sistem digital. Apa itu sistem digital? Sistem digital adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai atau besaran yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit, berupa digit-digit atau angka-angka. Misalnya, bilangan integer atau pecahan. Selanjutnya, gerbang logika. Gerbang logika adalah satu rangkaian logika dengan satu keluaran dan satu atau beberapa masukan. Gerbang dasar. Gerbang dasar itu terdiri dari AND, OR, dan NOT. AND itu disebut dengan perkalian logika dengan simbol tanda perkalian titik atau dibaca dot. Selanjutnya ada OR. OR itu disebut dengan penjumlahan logika dengan simbol tanda plus. Selanjutnya NOT. NOT itu disebut komplementasi logika atau inversi. Gerbang turunan. Gerbang turunan adalah gerbang logika yang terbentuk dari gerbang dasar. Gerbang turunan itu ada NOT AND, NOT OR, XOR, dan XNOR. NOT AND itu AND gate yang diikuti oleh sebuah inverter. NOR itu OR gate yang diikuti sebuah inverter. XOR itu sebuah gerbang logika pariti ganjil. Output akan berlogika 1 jika inputan berjumlah ganjil. XNOR itu disebut gerbang logika pariti genap. Output akan berlogika 1 jika inputan berjumlah genap. Nah, selanjutnya ada gerbang universal. Gerbang universal itu terdiri dari NOT AND dan NOT OR. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem bilangan. Sistem bilangan itu ada biner. Biner itu yang terdiri dari 0 dan 1. Lalu ada oktal. Oktal itu bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu ada desimal. Desimal itu bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu ada heksadesimal, yaitu bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. A di sini nilainya 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13, E itu 14, F itu 15. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konversi bilangan. Mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Contohnya, bilangan desimalnya 12 diubah menjadi bilangan biner. Caranya, 12 dibagi 2 hasil 6. Nggak ada sisanya kan, berarti sisanya 0. Lanjut dari 6 ini dibagi 2 lagi, berarti 3 kan. Nah, 3 nggak ada sisanya nih, berarti 0. 3 ini dibagi 2 lagi, 3 dibagi 2, 1. Tapi ada sisa 1. Nah, 1 ini dibagi 2 lagi. Nggak bisa kan? Berarti si 1 ini masih bersisa. Nah, dibacanya ini dari bawah ke atas. Jadinya 1100. Selanjutnya ada contoh 12,875 itu bilangan desimal diubah menjadi bilangan biner. Untuk angka sebelum koma itu menggunakan cara seperti cara yang tadi udah kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas yang setelah komanya. Kan di sini 0,875. Berarti 0,875 dikali 2. Itu dapatnya 1,75. Berarti kita ambil angka 1. Sisanya berarti 0,75 kan. 0,75 ini dikali 2. Kita dapat hasilnya 1,5. Lalu diambil angka 1 lagi. Berarti sisanya 0,5. 0,5 itu dikali 2 hasilnya 1. Terus diambil angka 1. Berarti tinggal 0,0 dong. Kalau dikali 2 tetap 0. Berarti selesai. Dibacanya itu dari atas ke bawah. Jadi hasilnya 1, 1, 1.
Nah, selanjutnya kita akan mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal. Di sini ada contohnya bilangan binernya itu 1101. Nah, untuk cara mudahnya kita ngerjainnya dari belakang. 1 dikali 2 pangkat 0. Ditambah 0-nya ini dikali 2 pangkat 1. Jadi selalu maju. Nah, selanjutnya 0 dikali 2 pangkat 2. Ditambah lagi sama 1 depannya itu 1 dikali 2 pangkat 3. Ditambah 1 yang paling depan dikali 2 pangkat 4. Lalu hasil dijumlah untuk mendapatkan bilangan desimalnya. Nah, selanjutnya 1101,01 biner diubah menjadi desimal. Angka sebelum koma caranya sama seperti yang tadi, contoh pertama. 01 setelah koma ini, caranya itu kita kerjanya dari depan. Berarti 0 ini dikali sama 2 pangkat min 1, lalu ditambah 1 dikali 1 pangkat min 2. Jadi perpangkatan itu selalu naik-naik gitu loh. Nah, kalau udah ketemu hasilnya, tinggal dijumlah, lalu dapat deh hasilnya. Selanjutnya, kita akan mengubah bilangan heksa menjadi bilangan desimal. Di sini ada heksanya itu AB5 diubah menjadi desimal. A itu kan 10, B itu 11. Nah, untuk cara mudahnya, kita ngerjain dari belakang dulu. Karena heksa, berarti dikalinya sama 16. Jadi, 5 dikali 16 pangkat 0, ditambah, selanjutnya ada B kan. B itu 11 kan, berarti 11 dikali 16 pangkat 1, lalu ditambah sama A itu nilainya 10. Berarti 10 dikali 16 pangkat 2. Hasilnya ini nanti dijumlah. Jadi, dapat deh nanti bilangan desimalnya. Nah, sekarang bilangan desimal ke bilangan heksa. Di sini ada bilangan desimalnya 98 diubah menjadi heksa. Caranya 98 ini dibagi 16. Hasilnya 6, tapi ada sisanya 2. Lalu 6 ini dibagi 16 lagi. Karena nggak bisa, berarti hasil 0, masih bersisa 6 ya kan. Ya udah, dibacanya dari 6 ke 2, berarti dari bawah ke atas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konversi bilangan ones complement. Ones complement itu mengubah bilangan 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1. Contohnya ada 100, 10, 10. Ones complement berarti 1 diganti sama 0, 0 diganti sama 1. Jadi 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Selanjutnya ada twos complement. Twos complement ini menambahkan 1 pada bilangan biner sebelah kanan. Contohnya ada 100, 10, 10. Berarti kita tambahin 1 nih. 1 ditambah 1, 0. Satunya pindah ke samping. 1 tambah 0, 1. Sisanya sama. Jadi hasilnya itu 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Nah, selanjutnya ada konversi bilangan gray to biner. Biner to gray sama x3. Nah, selanjutnya ada konversi bilangan gray to biner. Biner to gray sama x3. Misalnya ada 10, 10. Itu dalam bentuk gray. Nah, diubah menjadi biner. Maka satunya diturunin, lalu ditambah sama sampingnya 1 ini yang udah kita turunin tadi. 1 tambah 0 berarti 1 kan, kita turunin lagi 1. Satunya hasil ini ditambahin lagi sama 1 di samping. 1 tambah 1, 0. Berarti kita turunin 0. 0 ini ditambah sama 0 yang di samping, hasilnya 0. Jadi binernya itu 1100. Lalu biner to gray.
Misalnya ada 11101 biner diubah menjadi gray. Berarti 1 diturunin. Tapi kali ini kalau biner to gray itu yang dijumlahin bukan dari 1 yang tadi kita turunin, tapi dari 1 si angka biner tadi yang di atas. Maka 1 tambah 1, 0, baru diturunin 0. Kita balik lagi ke 1, 1 ditambah 1, 0. Turunin lagi 0. 1 yang tadi ditambahin 0, hasilnya 1, diturunin lagi 1. Lalu 0 ditambah 1, 1, berarti turunin lagi 1. Berarti hasil grey-nya 1, 0, 0, 1, 1. Selanjutnya ada access tree. Access tree itu dengan menambahkan 3. Misalnya ada contoh, binernya 1. Terus mau dijadiin access tree. Binernya 1 itu kan 0, 0, 0, 1. Kalau ditambahin 3 itu binernya 0, 0, 1, 1 kan. Nah, berarti ya dapat hasilnya 0, 1, 0, 0. Atau kita jadiin desimal dulu. 1 berarti 1 kan. Ditambah 3. Totalnya 4 kan. Berarti 4 baru kita binerin. Jadi deh hasil access tree. Lalu kita akan membahas encoder. Encoder itu rangkaian digital yang dapat mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Ini contohnya. Selanjutnya ada decoder. Decoder adalah rangkaian digital yang dapat mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal, yang dimana rangkaian ini akan menghasilkan output high pada jalur yang sesuai dengan yang ditunjuk oleh selektor. Nah, ini contoh dari decoder. Decoder prioritas. Decoder prioritas itu ada 2, ada common katoda sama common anoda. Syarat common katoda itu akan aktif jika kaki anoda itu high-nya nilainya 1, on-nya 1, dan off-nya 0. Nah, selanjutnya common anoda. Syarat untuk common anoda itu dia akan aktif jika katodanya low, nilainya 0, on nilainya 0, dan off nilainya 1. Nah, di sini ada contoh decoder prioritas. Buatlah kata lupa dengan menggunakan decoder prioritas common anoda. Nah, kita lihat dulu nih 7 segmennya. Untuk membuat huruf L, berarti kan yang aktif itu F, E, sama D. Berarti F sama E sama D ini nilainya 0, sisanya nilainya 1, karena common anoda. Selanjutnya ada huruf U. U itu berarti yang aktif itu F, E, D, C, dan B. Berarti F, E, D, C, dan B ini nilainya 0. Lalu huruf P. Huruf P itu berarti yang nilainya 0 ada E, F, A, B, dan G. Nah, selanjutnya huruf A. Huruf A itu berarti yang aktif itu atau yang nilainya 0 itu E, F, A, B, C, dan G. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, ini ada hasil keymap dari contoh decoder prioritas. Untuk penyederhanaan keymapnya, kita bisa melihat dari tabel sebelumnya. Kalau ada yang sama nilainya, itu bisa dijadiin satu tabel. Nah, makanya di sini ada A sama G yang sama, dan E dan F yang sama. Selanjutnya ada komparator. Komparator itu fungsinya untuk membandingkan suatu sinyal balik AC atau DC. Nah, komparator itu ada 3 kondisi. A lebih dari B, A kurang dari B, atau A sama dengan B. Selanjutnya ada multiplexer. Multiplexer adalah suatu rangkaian digital yang mempunyai beberapa line input dan satu line output. Rumus jumlah inputnya itu 2 pangkat N. N itu menunjukkan jumlah selektor. Di sini ada contoh rangkaian multiplexer 2-4. Nah, maka tabel untuk rangkaian multiplexernya kayak gini, dan gambar rangkaiannya seperti ini. Selanjutnya ada demultiplexer. Demultiplexer ini suatu rangkaian digital yang hanya mempunyai satu line input dan beberapa line output. Dan ini contoh rangkaian demultiplexer 2-4.
Nah, di sini ada truth table untuk rangkaian demultiplexernya sama gambar rangkaiannya. Nah, ini ada perbedaan dari rangkaian kombinasional sama rangkaian sekuensial. Nah, selanjutnya ada flip-flop. Flip-flop itu rangkaian digital yang digunakan untuk menyimpan satu bit secara semi-permanen sampai ada suatu perintah untuk menghapus atau mengganti isi dari bit yang disimpan. Nah, berdasarkan cara penyimpanannya, flip-flop dapat digolongkan atas RS flip-flop, JK flip-flop, D flip-flop, T flip-flop, dan master slave flip-flop. RS ini berarti set reset. Flip-flop ini mempunyai dua masukan. Yang satu disebut set, dipakai untuk menyetel, dan yang lainnya disebut reset, dipakai untuk mereset. Ini ada RS flip-flop menggunakan gerbang NAND. Dan ada RS flip-flop menggunakan gerbang NOR. Selanjutnya JK flip-flop. JK flip-flop itu rangkaian flip-flop yang mencacah banyaknya positive edge trigger atau negative edge trigger. Ini ada gambar rangkaian dari JK flip-flop. Dan ini ada truth table dari JK flip-flop. D flip-flop atau delay flip-flop. Nah, isyarat-isyarat digital dari D flip-flop ini yang masuk pada D akan dibagi menjadi dua jalur. Jalur pertama melewati gerbang inverter, kemudian melewati gerbang NAND yang berada di bagian atas, yaitu melewati reset. Nah, adapun prinsip kerja penahan flip-flop D diuraikan sebagai berikut. Flip-flop bekerja sebagai penahan data. Flip-flop bekerja sebagai transparan data. Lalu ada T flip-flop atau toggle flip-flop. Nah, selanjutnya ada master slave flip-flop. Nah, selanjutnya ada master slave flip-flop. Master slave flip-flop ini ada 3 jenis umpan balik, yaitu umpan balik flip-flop bagian majikan, lalu umpan balik flip-flop bagian budak, yang terakhir umpan balik toggle. Nah, dapat dibaca prinsip kerja dari master slave flip-flop. Selanjutnya ada kondisi-kondisi yang ada pada flip-flop. Selanjutnya counter. Counter adalah rangkaian logika yang dapat menghitung banyaknya detak pulsa dalam waktu yang tersedia. Counter berdasarkan clocknya ada asynchronous counter sama synchronous counter. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari asynchronous counter. Selanjutnya synchronous counter. Ini ciri-cirinya. Ini ada contoh dari synchronous counter. Bisa kamu coba untuk latihan di rumah. Counter berdasarkan cacahannya itu ada up counter, lalu down counter, lalu up or down counter. Pengenalan software Sealing. Ini adalah tampilan awal ketika Sealing dibuka. Lalu ini tampilan pada lembar kerjanya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.